Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan rahmat, rizki, kesehatan yang melimpah, dan hari yang indah olehnya. Oke, sekarang berarti kita memasuki pertemuan keempat ya guys, dalam rangka membahas Big House ini. Di pertemuan ketiga kemarin kan kita sudah membahas bagaimana saya akan merangkai part-part yang dibutuhkan oleh drone, seperti misalkan motor ini, kemudian ada ESC, ada U-back, dan ada body partnya menjadi satu rangkaian menggunakan frame DJI F330. Sekarang rangkaiannya sudah seperti ini, udah beberapa part udah gue rapihkan dan juga udah gue cek semuanya sudah terkoneksi. Di sini ada ESC-nya, ada 4, pemasangannya seperti ini. Ini gue pasangin juga biar lebih kuat, gue pakein hot glue. Masing-masingnya gue pasangin hot glue karena tadi ketika nggak gue pasangin hot glue itu, ketika motornya di running itu dia ada yang copot satu guys. Kemudian yang gue rasa untuk frame F330 ini kalau menggunakan rangkaian Pixhawk kayaknya pas banget ya guys. Misalkan nanti kedepannya kita lanjutkan dengan Raspberry Pi di sini juga, kayaknya sih nggak bakal muat ya. Kemungkinan nanti akan gue pindahkan framenya ketika Raspberry Pi-nya sudah akan diimplementasikan. Pemasangan GPS modul pun seperti ini untuk frame F330-nya, karena mungkin bisa aja ya kalau dipaksa-paksa menggunakan tiangnya itu seperti mungkin yang teman-teman biasa sering lihat. Jadi GPS modulnya akan menonjol ke atas seperti ini karena ada tiang, jadi posisi dia ada di atas Pixhawk. Namun untuk kali ini gue pasang seperti ini saja, mudah-mudahan tidak mengganggu. Kemudian kabel-kabelnya juga untuk ESC-nya ini beberapa gue tambahin menggunakan kabel Dupont juga seperti ini, karena dari depannya ini agak kurang panjang ke belakang ketika nanti ditempelkan dengan Pixhawk-nya. Terus apalagi ya untuk frame ini, nah ini di sini ada peredam getaran yang nanti akan ditempelkan ke Pixhawk. Jadi ketika motor berputar itu kan getarannya kerasa ya. Jadi si Pixhawk-nya ketika ditempelkan ke frame dan motor berputar itu nggak akan terlalu bergoyang karena ada peredam getaran yang berbentuk karet seperti ini. Apalagi ya, ini power modulnya di sini. Seperti biasa kemarin kan power modulnya terkoneksi ke kabel yang terhubung ke PDB atau Power Distribution Board. Ya mungkin masih terlihat berantakan ya guys, tapi nggak apa-apa lah, untuk pemulaan ini saya belajar mungkin seperti ini saja. Untuk motor di sini konfigurasinya ini yang CCW, anti clockwise atau counter clockwise. Di sini saya dapat motornya memang udah dari sananya akan berputar searah CCW, makanya di sini headnya warnanya silver, sedangkan untuk yang berputar searah jarum jam atau counter clockwise itu berwarna hitam dari sananya. Sebetulnya kalau saya baca-baca juga bisa sih dari antara CW dan CCW itu ditukar, kita hanya butuh menukar, flip antara kabel ini. Konfigurasinya seperti ini. Kemudian untuk Pixhawk-nya sendiri di sini sudah saya pasangkan di sini. Oh ya, ini untuk remote-nya saya menggunakan remote FS dari Flysky yang untuk i6, dan receivernya saya dapat yang versi pertamanya FSI A6, yang barunya kalau nggak salah IA6B. Bedanya apa? Di IA6 ini harus terkoneksikan dulu ke PPM encoder, karena kalau di IA6B teman-teman bisa perhatikan di situ nanti sudah ada slot PWM-nya. Slot PPM-nya maksud saya. Di IA6 ini belum ada, karena itu harus ada ke PPM encoder dulu, langsung dia masuk ke Pixhawk melalui slot RC-nya seperti ini. Kemudian di sini ada telemetri seperti ini, kurang lebih konfigurasi kabelnya sama seperti yang digunakan di Raspberry pada week kedua kemarin. Saya masukkan ke port Telem 4. Jadi telemetri ini untuk mengirim data-data telemetri yang dikumpulkan oleh Pixhawk itu ke controller yang kita inginkan. Controllernya dapat berubah Raspberry Pi itu sendiri ataupun komputer, laptop, HP pun bisa. Namun OTG-nya itu yang saya dapat itu OTG untuk USB 2 ya, USB 3-nya USB 3 USB yang mini itu seperti HP baru itu saya nggak dapat, mungkin harus beli tambahannya. Nah ini untuk penerimanya yang terkoneksi dengan controller kita. Dalam kasus saya akan saya pergunakan laptop aja sebagai penerimanya di tanah, atau biasanya kan yang disebut sebagai ground controller. Nah ini nanti akan saya tempelkan di body ini.
Kemudian apa ya, oh ini ppm encoder. Jadi di sini nanti akan menerima instruksi dari remote-nya seperti ini. Kemudian nanti untuk koneksi dari ESC-nya ke board PIXOX itu dimulai dari urutan 1 yang main out. 1 itu untuk motor 1, 2 itu untuk motor 2, 3 untuk motor 3, 4 untuk motor 4. Jadi kalau kita lihat dari rangkaiannya di sini, PIXOX mampu sampai ke hexacopter ya guys, karena bisa sampai 8 di sini. Oke, apalagi ya, baterai seperti biasa. Oke, kita langsung saja rakit-rakit menjadi satu supaya kita bisa tes gerak nanti sekaligus konfigurasi di remote-nya. Inilah hasil yang sudah kita kerjakan selama 3 minggu kemarin. Nah, ini kurang lebih sampai poin kali ini sudah seperti ini bentuk
rakitan drone Pixhawk 248 dengan body frame F330 kita. Sini sudah ada motor ya, 4x4 dan ESC-nya juga kali 4 semua sudah terpasang. Di sini power modulnya memang di sini masih terlihat sangat berantakan, tapi nanti akan saya rapikan lagi ketika kita sudah benar-benar akan terbang ya. Di week keempat ini saya mau berbagi banyak hal sih sebetulnya. Sampai sejauh ini apa saja yang sudah saya temui dan saya alami. Di sini baterainya saya masukin di sini, terus saya kencangkan dengan velcro. Kemudian apalagi ya, oh ya, akhirnya GPS modulnya akhirnya saya berdirikan juga seperti ini guys. Tapi ya karena saya juga bingung masang baut-bautnya, akhirnya saya hot glue aja, tapi alhamdulillah lumayan kuat dia. Kemudian di bawah framenya juga kalau mungkin teman-teman perhatikan kenapa seperti ini bawahnya saya ratakan dengan tutup botol ya, tutup botol air mineral seperti ini 4 biji, 4-4-nya bawahnya saya kasih ini. Kenapa? Karena kemarin kan saya letakkan posisi telemetri dan radio controllernya itu, receiver radio controlnya ada di bawah ya kan ya. Ini kalau saya posisikan seperti ini, kemudian nggak saya pasangin ini karena saya juga belum nemu kakinya, itu nggak balance kan, posisi dia berdiri tanah itu nggak balance, dan ketika saya coba untuk take off itu bergetar lumayan parah. Oke, kemudian apalagi ya, kurang lebih seperti inilah, masih emang berantakan. Nih ubeknya juga saya lilit-lilit saja seperti ini di sini. Apalagi ya, oke kita coba aja telah satu-satu. Di sini juga saya pakai remote-nya FSI 6 aja ya, FlySky, dari FlySky, nggak terlalu mahal. Ini remote-nya hanya sekitar 600 ribuan lah dibanding dengan remote-remote lainnya yang bisa nyampe harga jutaan ya. Ya karena saya beli FSI 6 juga karena masih belajar juga guys, jadi saya nggak akan terlalu muluk-muluk untuk membeli yang mahal. Kemudian kalau teman-teman bertanya kenapa kalau ketika drone-nya sudah jadi seperti ini terus saya menaruh lagi di sini ada ESC BL Heli yang 30A, dan ini adalah motor dengan RPM sekitar 960 atau kalau nggak salah sih 960 kV guys. Sebetulnya itulah namanya, saya juga sedikit sulit ya mencari informasi mengenai bagaimana cara kita membangun drone dari Pixhawk ini. Sebetulnya ini sudah saya tes jalan guys, tapi saya tuh menemukan kendala yang saya juga masih cari-cari kenapa seperti itu. Jadi ketika nanti saya rotate, saya nyalakan itu, dia ketika berputar itu dia akan menjurus ke sini guys. Nanti saya perlihatkan lah bagaimana permasalahannya. Ini dia hanya miring di satu posisi motor ketiga, berarti ini kan posisinya 1, 2, 3, 4 ya. Di motor ketiga ini dia selalu begini mengarahnya. Begitu ketika dia take off, saya nggak tahu kenapa, saya perhatikan sebetulnya motornya dia bekerja dan berputar. Ini juga sebetulnya motornya udah sempet saya ganti guys. Ini motor yang pertama itu kayaknya sih emang rusak dari motor yang pertama ya. Jadi yang motor pertama itu propellernya selalu copot. Akhirnya saya kencangkan, pakai hot glue seperti ini juga dia masih copot guys. Emang waktu itu yang motor sebelah sini itu sempat jatuh sebelum saya rakit ya. Dia sempat jatuh, terus kayak ada plastik kecil gitu yang kayak patahannya, tapi saya cari nggak tahu nemu patah di mana. Akhirnya ketika saya coba saja instalasi kemarin ya, itu dia nyusruk di satu sisi seperti ini. Di motor ketiga dia kayak nggak ada trustnya, kayak nggak ada gaya dorong gitu. Nah ketiga motor yang lainnya sih sebetulnya baik-baik aja. Saya nggak tahu kenapa masalahnya hanya di sini. Dan ini pun sudah saya ganti motor yang baru dengan spesifikasi yang sama 2400 kV, tetap aja dia nyusruk seperti ini. Itu yang lagi saya coba cari-cari kenapa permasalahan seperti itu bisa muncul. Mungkin nanti akan saya juga di week ini sepertinya akan jelaskan semua ya, bagaimana caranya merangkai sampai bisa terbang seperti ini, terutama bagaimana setting remote, bagaimana setting nanti kalibrasi di Pixhawk-nya. Kemudian juga GPS, akhirnya kenapa saya paksakan seperti ini tidak menempel di bawah seperti ini, karena saya menemukan di beberapa materi di YouTube itu kenapa rata-rata kalau kita perhatikan GPS modul di sini, karena kalau kita tempelkan langsung di body itu nanti dia akan sangat sensitif terhadap getaran si GPS modul ini. Karena itu juga kalau kita perhatikan di Pixhawk-nya ya ada karet ya, karena mungkin ini alat-alat komponen-komponen yang sangat sensitif terhadap getaran. Karena itu komponen-komponen yang sangat sensitif terhadap getaran kita posisikan jauh dari pusat getarannya. Karena kalau nanti teman-teman perhatikan itu pusat getarannya itu banyak sekali berada di motor-motor yang kita pasang.
Oke, kemudian apalagi ya? Oke, kita lanjut aja ke bagian setup, atau mungkin nanti saya akan tunjukkan dulu bagaimana posisi terbang yang aneh itu. Saya juga sekarang nih lagi baca-baca, saya nemu itu kalau misalkan pun seperti itu sebetulnya ada kemungkinan tetap bisa diterbangkan, tapi menuntut skill kita sebagai pilot untuk dapat membuat drone kita itu take off, guys. Kurang lebih seperti itu. Ada juga beberapa setting yang mungkin nanti akan saya coba lagi, mungkin recalibrate ESC-nya secara ulang. Kemudian yang nanti juga akan setup si remote-nya ini dari awal. Takutnya saya ada step yang kelewatan, karena itu membuat si Pixox kita dia miring ke arah depan kiri ya, miring ke arah motor 3 ini, kayak nggak ada trustnya. Karena itu juga tadi saya bilang di awal, saya memutuskan untuk beli lagi. Namun di saat beli ini pun rupanya saya juga kecolongan ya. Harusnya si Bella Haley 30 ampere itu jika dipasangkan dengan motor 906 kV itu 960 kV atau 1000 kV itu, saya dapat propellernya yang lumayan besar, guys, lumayan panjang, dan itu nggak muat di frame F330. Karena itu saya juga sedang mengorder lagi untuk frame F450 nya yang sedikit lebih besar dari ini. Baru nanti di frame F450 itu propeller yang baru saya beli untuk dipasangkan dengan motor 960 kV ini baru muat. Kalau di sini nanti dia nggak muat. Nanti saya akan tunjukkan beda jauh besar propellernya. Oke, kita langsung ini saja masuk ke materi untuk bagaimana konfigurasi dari awal Pixox ini agar bisa terbang. Oke guys, sebelum gua tunjukin gimana pesawat ini, si drone-nya ini nyustruk, kayaknya untuk setup pertama kita setup dulu. Kita mulai koreksi setup gua dari si remote-nya dulu ya. Ini untuk sementara ini karena gua hanya mau untuk ngeprogram si receivernya aja yang gue pasang di sini. Karena itu gue taruh aja dulu dia powering si Pixox-nya dari kabel USB. Kalau misalkan mau powering dari baterai sebetulnya nggak apa-apa, cuman baterainya lagi gue cas karena gue juga sekarang baru punya satu baterai, yang satu baterainya lagi sedang dalam perjalanan. Karena itu sekarang untuk sementara sambil menunggu baterainya sedikit penuh untuk tes terbang nyusruk nanti, ini gue coba powering dulu via USB. Oke, kita mulai aja. Pertama, jelas katanya sih kalau gue lihat-lihat kita harus masuk ke programming mode dulu. Nah, untuk si FlySky FSI 6 ini gimana cara masuk programming mode-nya? Ini kan kalau teman-teman perhatikan ada dua ya, kanan dan kiri. Nah, ini tuh ditekan ke sisi dalam dua bersamaan, terus dinyalakan powernya. Nah, ini nanti dia akan masuk ke programming mode. Oke, bentar ya. Dan dia masuk ke programming mode, berarti setup selanjutnya yang gue lakukan adalah gue akan masuk ke menu dengan menekan tombol OK, tahan seperti ini. Nah, nanti dia akan masuk ke tombol menu. Di sini ada dua menu utama, yaitu sistem dan setup. Kemudian kita akan coba lihat di menu sistem. Di menu sistem ini di sini ada model select. Ya, masuk dengan tombol OK. For your safety, please turn off the receiver first. Oke, gue harus turn off dulu receivernya rupanya. Kalau turn off receivernya berarti gue harus matiin ya. Matiin dulu si Pixox-nya. Oke. Oke, ini receivernya udah gue matiin. Coba kita masuk lagi ke model select. Nah, di sini ada model 01 atau FlySky 01. Ini sebenarnya gue juga kurang paham apa, tapi kayaknya setiap kita pilih model nanti seleksi untuk menu-menu yang lainnya atau settingan yang lainnya akan berubah. Nanti kita tes aja. Kali ini saya akan stick di model 1 FlySky 01. Oke, keluarnya kita lihat tombol cancel di bawah sini. Kemudian teman-teman juga bisa men-setting model lemnya, tapi saya tidak akan merubahnya, saya biarkan saja seperti ini. Cancel. Kemudian saya akan setting ke menu setupnya di sini, bukan di menu sistem tapi ada di menu setup. Pilih down. Oke. Nah, di sini saya akan setting aux channelnya. Aux channel ini nanti di sini bisa kita pergunakan untuk mengatur flight mode ya. Yang sudah beberapa waktu lalu saya alami itu adalah untuk mengatur flight mode, karena si remote ini FlySky FS6i6 ini
hanya dapat menghandle 6 channel, tapi itu sepertinya terbatas karena receiver yang saya miliki juga FSI 6A ya, model lamanya. Gue nggak tahu kalau kita coba pakai FlySky yang baru bisa nggak lebih dari 6 channel. Jadi channel yang dimaksud itu di sini nanti sudah barang pasti dua ini itu untuk throttle gitu kan, throttle terus yaw itu udah dihitung 2 channel. Kemudian ini juga maju mundur belok kanan belok kiri itu juga nanti disebut 2 channel juga, karena itu di 2 kontrol ini aja kita udah punya 2 channel. Sisa channelnya itu channel selanjutnya channel 5 itu kita mainkan di switch C. Gimana cara merubahnya? Di sini kita pencet oke, masuk sini kita pencet up down, kita cocokkan mau di source-nya di mana. Di sini untuk saya sudah saya atur ada di switch C, yang mana ada berada di sini switch C sama, sudah sama. Nah, kalau merubah teman-teman tinggal pencet aja tombol up atau down. Nah, kalau udah kita pencet tombol oke lagi untuk mundur ke bawahnya. Dan channel 6 nya ini kita mau letakkan di mana? Kalau untuk saya letakkan di switch B di sini. Oke, sebelumnya oh ya saya lupa satu langkah. Ini kita masuk ke dulu aja ke sini. Ini misalkan teman-teman pencet milih di switch B ya kayak saya. Kalau nggak mau biasa tekan tombol up down aja. Seperti ini, misalkan saya rubah di sini dia ke switch D lah ya, misalkan bilanglah ke switch D. Switch D oke. Nah, untuk merubahnya, untuk menyimpannya gimana? Kita tekan tombol cancel. Nah, dia sudah keluar, tapi kalau kita masuk lagi nanti dia berubah di sini channel 6-nya menjadi switch D. Oke, berarti selanjutnya ada di menu sistem, guys. Menu sistem itu kita di sini bisa menu seleksi tipenya apa, kita mau jalankan apa untuk airplane atau glider. Karena saya akan jalankan ini sebagai drone untuk quadcopter, karena itu saya pilih di airplane or glider. Masih banyak di dalamnya itu, teman-teman bisa lihat ada helikopter fixed pitch, helikopter variable pitch, ada SWAS, ada banyak ya. Tapi kalau untuk mobil kayaknya nggak bisa ini, karena di sini nggak ada pilihannya sepertinya loh ya, karena saya juga belum punya pengalaman. Mana tahu teman-teman ada yang pernah mencoba FlySky FSI 6 ini untuk mobil ya, mungkin bisa tolong koreksi saya di kolom komentar nanti. Oke, kita pilih aja di airplane or glider. Oke, keluarnya pencet tombol cancel, select lagi. Oke, untuk menambahkan diantaranya adalah kalau nanti teman-teman hanya baru melakukan setting yang kemarin itu, kalau ketika teman perhatikan di mission plannernya nanti hanya bisa memilih hanya dari flight mode yang ada di switch C ini aja, yang mana hanya dapat memiliki 3 bentuk flight mode, padahal di situ kan ada 6 ya. Nah, gimana caranya agar dapat semua terpakai ya? Waktu itu kan kita sudah setting di awal ya, sebentar, sudah setting ada di setup kan ya, ada di aux channel ini kan. Nah, waktu itu kan saya bingung nih, kok source switch D nya nggak bisa dipakai di flight mode. Rupanya settingannya adalah ada di menu function, kemudian maaf, ada di menu tab, di menu setup, tapi kita masuk ke mix. Nah, di sini mixnya settingan defaultnya itu off, kemudian kita pilih terus defaultnya itu off, kemudian master sama slave nya itu kalau nggak salah channel 1 dan 2 gitu kan. Terus untuk position mixnya juga rata-rata di plus 100 yang bawahnya offsetnya 0. Nah, ini agar dapat kita menggunakan keseluruhan 6 channelnya yang ada di mission planner untuk flight mode nya terutama nanti akan sangat membantu. Pertama kita harus on kan dulu di mixnya, ini harus di on kan, kemudian channelnya saya pilih channelnya saya pilih masternya channel 5 dan slave nya channel 5. Teman-teman dapat ikuti saja seperti ini, karena ini juga saya dapat settingan seperti ini itu dengan mengikuti beberapa tutorial para master juga di YouTube. Kemudian setelah dilakukan mix 1 seperti ini 70 15 min 15 6 untuk post mixnya min 70, neck mixnya min 15 dan offsetnya plus 6. Channel 1 sampai 4 itu kan semuanya dipakai ini ya untuk yaw. Terus untuk throttle ini kan yaw throttle aja udah 2. Terus ini ada pitch sama roll kan, pitch sama roll ini dari sebelah sini, ini juga udah 2. Berarti di controller ini aja yang tengah bulat ini itu sudah menghabiskan 4 channel. Kemudian 2 channel lagi kita dapatkan di sini. Terus
Ini tuh mixnya masih bisa dirubah, jadi ada dua mix. Sebentar, ini ada mix 1. Nah ini mix 2. Mix 2 settingannya seperti ini, masternya ada di channel 6 dan slave-nya ada di channel 5, dan position mixnya itu 74%, 50%, dan 0. Jadi teman-teman bisa rubah di sini. Misalkan sebentar ya, saya contohkan saja. Misalkan di sini, misalkan ini teman-teman mau merubah ini. Ini saya misalkan pencet aja tombol up atau down. Nah, ini dicocokkan kan. Ketika sudah selesai, untuk menyimpannya tetap tekan tombol cancel yang lama, sehingga nanti teman akan berbalik sendiri ke sini. Gitu. Coba ya. Oke, ini memang agak keder sih tombol-tombolnya. Cancel. Nah, tidak berubah kan. Kalau misalkan teman nanti tekan tombol cancel yang lama, nanti otomatis si remote-nya ini akan menyimpan settingan yang ada. Kemudian setelah settingan mix itu ada yang harus disetting lagi adalah endpoint. Nah, endpointnya dicocokin aja seperti ini. Endpointnya semuanya sama, secara defaultnya 100. Yang berubah itu hanya channel 5 dan channel 6, karena 1 sampai 4 kan tadi udah dipakai di sini ya. Di 2 ini aja, ini udah 2, ini sudah 2. Sekarang channel 5 dan 6 nya kita alirkan ke switch C dan switch D. Ini untuk merubahnya seperti biasa. Nah, ini untuk merubahnya up and down, tapi jangan kita rubah 1 sampai 4, biarin aja. Justru yang mau kita rubah adalah di channel 5. Itu kan. Nah, kalau teman-teman bingung bagaimana menggeser ke sebelah kanannya, itu teman-teman bisa mainkan di switch D-nya yang tadi kemarin di awal itu sudah dijelaskan. Dia pindahin ke sini, terus ini diturunin switch D-nya. Nah, nanti dia pindah ke sini. Habis itu baru teman-teman bisa rubah yang kedua ini. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Oke, udah. Kemudian untuk ngeceknya itu ada di display. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ketika switchnya saya mainin, dia akan berubah channel 5 dan channel 6 nya untuk ngetes apakah sudah sesuai yang tadi kita lakukan di endpoint ya. Endpoint dan mix, nanti dia akan berubah seperti ini kalau saya mainkan. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, sedikit bergeser. Nah, ini channel 3 itu untuk throttle-nya. Lihat, untuk ngeceknya kan bisa ketahuan juga di sini. Oke, berarti semua channel kita di sini 66-nya sudah bisa dipergunakan ya. Lihat, berubah, channel 5-nya berubah, diajukan, posisinya juga akan ikut berubah channel 6 ya. Channel 5 dan channel 6 sudah dapat berubah. Oke, mungkin untuk remote itu dulu. Oke. Nah, sekarang kita setelah melakukan beberapa setup tadi, saya akan coba binding si remote ini dengan receivernya yang akan tertempel di Pixaux. Oke, untuk posisi binding antara receivernya ke remote-nya itu ada di posisi pin paling terakhir nih guys. Ini kan posisi pin inputnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Nah, ini kan semua posisi channel. Kalau teman-teman bisa lihat di sini di ppm encodernya ya kan, semuanya terlihat. Nah, untuk yang posisi bindingnya itu dia ada di posisi bindingnya itu dia ada di posisi pin paling terakhir. Kita pasang ini dulu, kabel jumpernya seperti ini yang ada di bundling bersama remote-nya. Kemudian kita pasang di sini, masukin, sebentar saya masukin dulu. Nah, ini saya copot aja lah biar gampang. Tuh, kalau teman-teman bisa perhatikan di paling kanan itu adalah pin untuk B atau VCC ya. Itu tandanya berarti kita untuk binding di situ. Saya masukin aja. Pin yang ininya. Jumper untuk shortnya kita masukin sini. Oke. Udah saya masukin, kemudian sembari kita nyalakan. Oh ya, lupa, saya harus. Oke guys, untuk mulai binding ini remote-nya harus dalam kondisi mati. Sedangkan sekarang rangkaian Pixaux drone ini saya powering dulu dari baterai karena baterainya sudah
full juga tadi saya cas. Namun di sini kondisi PIXOX-nya nggak saya nyalakan ya guys. Jadi dari power module ini untuk yang kabel powering PIXOX-nya nggak saya pasang, saya hanya powering PDB-nya, terus saya ambil power ke U-back-nya. Nah nanti U-back-nya itu yang akan menyalurkan tenaga ke receiver yang menempel nanti di badan drone ini. Posisinya kita sudah pasangkan ini tadi kabel jumper shortnya ini seperti ini di dalam posisi pin BCC yang paling ujung kanan. Kemudian kita harus nyalakan dulu remote-nya, pencet bind key yang ada di sebelah kiri ini, pencet bind key, terus kita nyalakan remote-nya. Nah nanti di sini dia muncul tulisan RX binding. Setelah muncul tulisan RX binding ini, kita akan poweri receiver-nya dari U-back. U-back-nya di sini jangan lupa posisi paling bawah itu adalah posisi untuk ground dan tengah adalah posisi power ya. Sudah benar posisinya, kita powering aja. Oke, RX binding oke, sudah ada tulisan oke tadi di remote-nya. Berarti sudah oke bindingnya. Oke, kita lanjut bagaimana nanti terbang si PIXOX ini. Posisinya nyusruk ke sebelah kiri gini. Nanti setelah itu baru kita akan mulai setup ulang lagi dari awal, sekalian saya jelaskan. Sekaligus juga mungkin ada langkah yang terlewat dari saya, dan setelah itu hopefully semuanya bisa terbang dengan normal. Kalaupun memang tidak bisa terbang dengan normal ya nanti menunggu frame F450 yang sudah saya pesan datang. Habis itu kita rakit lagi dari ulang. ESC-nya yang untuk lama ini akan saya biarkan aja di sini, motor-motornya dan semua akan kita pindahkan, terutama PIXOX-nya aja sama GPS modulnya ke frame yang baru. Oke guys, ini udah saya siapin. Sebelum kita mulai terbang, saya koneksikan dulu sini di laptop. Saya buka mission planner-nya Ardu Pilot, dan di sini saya masukkan port telemetrinya melalui port USB. Sekarang kita nyalakan dulu PIXOX-nya. Untuk instalasi PIXOX-nya seperti ini semua sudah saya cek. Tadi telemetrinya sudah terkoneksi kembali juga. Baterainya di sini saya sudah masukkan, sudah saya kencangkan dengan velcro di situ. Kemudian juga untuk power modulnya untuk PIXOX ini juga sudah saya kencangkan dengan kabel TIS di sini ya, seperti ini. Jadi rangkaian keseluruhan teman-teman bisa lihat kalau dari bawah semuanya tidak masuk ke lantai ya, karena saya tambahkan tadi akal-akalin aja pakai tutup botol di kaki frame F330 nya. Oke, ini saya coba dulu nyalakan baterainya ya. Saya udah masukin powernya. Ini saya masukin dulu power modulnya dari power modul PIXOX ke pin power PIXOX di atas itu. Yap, udah masuk ya guys. Sudah nyala, warna lampunya juga udah beres, kuning magenta seperti itu. GPS-nya udah pastikan lurus sama dengan ini, di sini lurus, harus sama dengan yang PIXOX-nya, arahnya kemana. Kita coba lihat aja bagaimana terbangnya si PIXOX ini. Mission planner-nya kita cek dulu apakah sudah terkoneksi. Nah, mission planner-nya masih disarm ya, karena kita belum koneksikan di sini. Koneksikan dulu karena menggunakan port telemetri, berarti kita harus menyesuaikan baud rate-nya di angka 57600, dan kita koneksi saja. No RC receiver. Nah udah ya, udah connect. Disarm, file save, no RC receiver. Sekarang saya nyalakan dulu tombol powernya di sini. Nah, oke, terkoneksi. Ini sudah benar. Oke, paramnya semua udah terbaca, tapi GPS-nya masih no fix, nggak apa-apa. Di situ baterainya juga udah nampil. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara setup baterainya melalui power modul. Jadi kita coba langsung saja terbangkan guys. Ini saya dulu dikit, mundurin. Nah, ini safety switch-nya dalam kondisi belum arm, masih pre-arm, dia masih kedap-kedip merah ya. Teman-teman bisa perhatikan, ini harus kita tekan dulu untuk masuk ke, nah sudah arm. Sekarang gimana cara armnya? Ini posisikan aja di sini. Nah, dia berubah kan? Oke, ini kondisi defaultnya SC saya terkalibrasi seperti itu.
Oke, kalau dia nggak ada aktivitas dia akan mati sendiri, otomatis akan disarm. Sekarang kita arm lagi. Oke, selesaikan kasih throttle sedikit. Nah, teman-teman bisa lihat ini harusnya kalau normal ya mas. Padahal semua motornya berputar dengan kencang ya guys, nggak ada yang masalah dengan motornya. Tapi nggak tahu kenapa yang pojok kiri nanti dia nggak akan ngangkat. Lihat, dia berputar seperti itu. Oke, disarm. Kita arm lagi. Oke, saya berikan throttle sedikit. Ya, rupanya cepet dia. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Saya matikan dulu. Oke guys, kemarin teman-teman udah lihat ya bagaimana drone yang saya rakit dari frame F330 ini nabrak. Pada waktu itu sih saya sebetulnya masih bingung banget guys, apa sebetulnya masalahnya ya. Kemudian pada take kali ini sebetulnya memang sudah selang beberapa hari, karena saya pun cukup sedikit putus asa waktu itu ya. Kenapa terbangnya miring? Saya yakin sekali sebetulnya sudah benar. Kalau teman-teman perhatikan di layar ini settingan untuk konfigurasi quadcopter, jika kita menggunakan Pixox itu kan seperti ini diagramnya, connect Asian motor. Berarti motor satu itu ntar ada 1 dan 2 itu dimana motornya itu nanti akan berarah CCW atau counterclockwise, itu akan ada pada posisi 1 dan 2. 1 dan 2 berarti motor 1 CCW, motor 2 CCW nanti kabel sinyal PWM dari ESC nya itu akan masuk ke slot sini. Saya udah yakin benar waktu itu, posisi saya sebetulnya benar guys. Makanya itu di beberapa hari yang lalu itu ketika teman-teman melihat bagaimana crashnya si F330 ini nabrak kardus ya, sampai itunya copot baling-balingnya, gue juga bingung kenapa itu ya. Padahal gue udah yakin benar semua settingan gue korek sesuai dengan apa yang ada di website yang teman-teman bisa lihat di sini. Posisi motornya juga saya sudah yakin pada waktu itu ya, sudah yakin benar, tapi masih muter ke satu sisi seperti ini. Untuk kali ini sebetulnya setelah selang beberapa hari, karena pada waktu yang bersamaan juga sebetulnya gue sudah mesan frame yang lebih besar lagi yaitu F450, dan bentukannya seperti ini guys. Ini sebetulnya sudah selesai gua rakit dan gue juga telah beberapa kali selesai melakukan tes terbang ya. Ini semua sudah selesai. Nanti akan kita bahas satu persatu apa ternyata yang membuat pesawat F330 yang waktu itu saya rakit terbang ke arah berlawanan. Maksud saya ada satu motor yang nyusruk ke depan gitu ya, nyusruk ke sebelah sini waktu itu ya. Jadi dia muter seperti ini, terus dia akan muter seperti ini begitu. Nah, untuk di frame yang F450 sendiri yang sekarang sudah berhasil saya terbangkan ini sebetulnya karena waktu itu saya masih berasumsi bahwa settingan saya benar, yang di website ini saya ikutin itu benar. Saya masih ikutin tuh, dari settingan F330 saya pindahkan ke sini. Namun yang terjadi di F450 ini dengan motor yang berbeda. Ini di sini saya menggunakan motor 920 kV dan ESC-nya juga saya menggunakan BL Heli yang 30 ampere untuk menyesuaikan dengan motornya. Itu pertama kali saya coba tes terbang dia ngeflip, selalu ngeflip gitu. Berarti saya bingung tuh, tambah bingung kenapa penyakit yang ada di instalasi F330 tetap berlanjut di instalasi F450. Oke, kemudian untuk kesimpulannya mungkin nanti akan saya bahas di akhir kisah ya guys. Setelah saya akan ulang lagi bagaimana cara setup segala konfigurasi yang akan kita atur untuk si Pixox ini nanti di mission planner. Kemudian satu hal lagi, sebetulnya saya juga sebetulnya cukup sebel ya. Saya kurang teliti waktu di awal membeli. Kebiasaan saya emang BL Heli 20 ampere ini kan rupanya kecil sekali ya guys ya.
yang kayak di awal sudah saya tunjukin. Ini masangnya cukup repot dan cukup bikin saya kesel juga karena memang saya tidak biasa untuk solder menyolder kecil ini nih pun bisa. Waktu itu mungkin hanya keberuntungan ya. Teman-teman nanti jika ingin beli yang versi 20 ampere, mungkin kalau memang teman-teman belum biasa solder menyolder, sebaiknya pilih yang di sininya sudah rapi saja, jadi sudah terkoneksi dengan kabelnya guys. Nah, lebih seperti itu, karena kalau harus solder menyolder kayak gini cukup merepotkan. Ini pula saya setelah yang kemarin nabrak itu, saya juga sedikit membuat kesalahan nih, karena memang solder saya yang kecil, mata pennya kecil itu seperti ini, dia agak kesulitan untuk mensolder kabel-kabel ini ya. Jadi dia nanti harusnya tuh, kalau saya perhatikan di tutorial itu ada lagi yang ujungnya sedikit agak tebal. Nah itu baru cocok untuk solder menyolder seperti ini. Dan juga dikasih flux dulu, kasih flux itu kayak minyak untuk pelekat solder, dan itu sedang dalam on the way. Itu juga saya rasa dibutuhkan oleh saya untuk kedepannya nanti untuk solder menyolder kembali ya. Seperti ini saja sebenarnya. ISC nya sih menurut saya bagus ya, nggak ada masalah. Cuman ininya aja nih, settingan kabelnya nih guys. Kalau memang teman-teman belum biasa untuk, apalagi ini kan kecil-kecil banget ya, kecil-kecil banget. Terus kemudian ketika nabrak itu juga saya membuat kesalahan. Ini juga langsung saya potong kabelnya dari dari motornya ke ISC, karena saya rasa waktu itu cukup sulit. Akhirnya saya potong, dan rupanya menyambungkan kabel yang depannya habis kepotong ini nggak disolder lebih sulit lagi guys, terutama karena mata solder saya kecil seperti ini dan belum ada minyak fluxnya.